Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda soleh soleha hebat semuanya. Kaifahalukum? Semoga ananda soleh soleha, kemudian ayah bunda dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ananda soleh soleha, kembali hari ini kita belajar matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pembagian pecahan, hari ini kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi pecahan. Agar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Haya bina nafta darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ananda soleh-soleha hebat, boleh disiapkan kitabun matematikanya dan iftahil kita pada halaman 32. Nah, di sini adalah salah satu contoh menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dan pembagian pecahan. Coba kita lihat dan kita baca contoh soalnya ya nak ya. Sukma bersama uminya berbelanja ke pasar. Ibu membeli 10 kg buah jeruk. Setiap 1 kilo jeruk berisi 6 buah jeruk. Sepertiga bagian buah jeruk akan diberikan kepada anak-anak TPQ. Setengahnya disimpan dulu di kulkas dan sisanya dimakan bersama keluarga. Berapa buah jeruk yang dimakan bersama? Nah, jadi kalau kita punya soal cerita seperti ini, langkah yang harus kita buat adalah kita buat dulu diketahuinya apa. Jadi kalau kita analisa di soal ini, ibu membeli 10 kg buah jeruk. Setiap 1 kilo jeruknya 6 buah. Berarti diketahui ibu membeli 10 kilo buah jeruk. Karena 1 kilonya ada 6, berarti ibu membeli 60 buah jeruk ya nak ya. Nah, kemudian diketahui lagi sepertiga bagiannya diberikan ke anak TPQ, setengah disimpan di kulkas dan sisanya dimakan bersama. Yang ditanya adalah buah jeruk yang akan dimakan bersama. Kita lihat cara mengerjakannya. Oke, untuk cara pertama kita menghitung bagian-bagiannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang ibu katakan di awal, buah jeruk yang dibeli Umi itu ada 10 kilo. 10 kilo, sedangkan 1 kilonya isi 6 buah. Berarti jumlah buah yang dibeli oleh Umi sebanyak 10 dikali 6 buah ya. Di sini ada 6 buah. 6 buah sama dengan 60 buah. Nah, kemudian kita cari lagi bagian untuk anak-anak TPQ tadi ada berapa? Ada 1/3 bagian. Berarti kita kalikan 1/3 dari 60 buah. Ada berapa jadinya bagian untuk TPQ, anak-anak TPQ? Tinggal kita sederhanakan, atau kalau antum mau mengalihkan dahulu bisa 1 dikali 60 per 3 ya. Hasilnya 60 per 3 sama dengan 20, atau langsung menyederhanakan seperti ini juga bisa ya nak ya. Kemudian lanjut lagi, setengahnya akan disimpan di kulkas. Berarti kita cari lagi setengah dari 60 buah. Berarti bisa 1 dikali 60 per 2 sama dengan 60 per 2. Hasilnya 30, atau langsung menyederhanakan seperti ini juga bisa. Nah, kalau kita sudah dapat hasil bagian untuk TPQ yang disimpan di kulkas, kita bisa mencari sisanya. Sisa yang dimakan bersama sebagai pertanyaan dari soal ini. Caranya seperti apa? 60 buah yang dibeli ibu kita kurangi dengan buah yang sudah dibagikan untuk anak-anak ya. Tadi dibagikan untuk anak-anak TPQ 20 buah, kemudian disimpan di kulkas 30. Berarti sisanya adalah 60 dikurang 20 dikurang 30, hasilnya 10 buah. Nah, itu kalau pakai cara pertama. Kalau pakai cara kedua, kita bisa menghitung semuanya itu secara langsung. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa langsung seperti ini ya. Nah, satu ini adalah satu bagian dari keseluruhan buah yang dimiliki oleh Umi. Kemudian sudah dibagikan kemana? Ke anak-anak TPQ. Kemudian 1/2-nya sudah disimpan di kulkas. Kenapa dia 1/2? 1/2 jadi 1/3 bu. Nah, jadi 3/6, jadi 1/2
Bisa jadi 3/6 seperti apa? Nah, ini adalah bentuk pecahan yang sudah disederhanakan nih. Kalau dibagi 2 kan nilainya sama, 1/2. Nah, kalau di buku antum dia langsung dituliskan 3/6. Nah, kemudian kita langsung samakan penyebutnya. Kita langsung samakan penyebutnya pakai per 6. Jadi 1 dikali 6, 6/6. Kemudian 6 dibagi 3, 2/6. Kemudian 3/6. Hasilnya 1/6 bagian yang akan dimakan sisanya. Cara mengetahui jumlah buahnya seperti apa? Tinggal kita kalikan 1/6 bagian buah jeruk dikali dengan keseluruhan buah yang dibeli oleh Umi. Ada berapa? 60. Jadi sisanya ada 10 buah. Seperti itu ya, ada cara 1 dan cara 2. Boleh antum langsung pakai cara 1, memisahkan berapa bagian untuk anak TPQ yang disimpan di kulkas baru antum kurangi, atau langsung mencari berapa bagian yang akan dimakan sisanya baru nanti dikalikan dengan jumlah buahnya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana Ananda soleh-soleha? Fahim tum? Semoga fahimna ya. Oke, Ananda soleh-soleha, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di belakang balai desa Permai terdapat lahan kosong, bentuknya persegi panjang. Panjang lahan itu adalah 0,5 kilometer dan lebarnya 1/4 kilometer. Ditanya apa? Berapa kilometer persegi luas lahan kosong tersebut? Nah, langkah pengerjaannya sama. Kita buat dahulu. Diketahuinya apa? Diketahui. Oke, jadi kalau kita ingin mudah, kita langsung seperti ini aja. Lahan kosongnya berbentuk persegi panjang, berarti kita buat diketahui lahan kosongnya berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian panjang lahannya 0,5 kilometer. Nah, ini kita tulis dulu ya. Ini adalah lahan kosong. Nah, jadi lahan kosong ini panjangnya, berarti panjangnya itu yang ini ya. Panjangnya 0,5 kilometer. Lebarnya, berarti ini lebarnya 1/4 kilometer. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya dalam soal ini adalah luas lahan tersebut. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Nah, kembali nih antum diingatkan kembali apa cara atau bagaimana cara mencari luas persegi panjang. Ada yang masih ingat nggak luas persegi panjang? Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, atau kalau biasanya ditulis P kali L. Nah, jadi ini mudah sekali kalau antum paham akan soalnya, antum bisa langsung tahu bagaimana cara menjawabnya ya. Jadi kalau panjang kali lebar, kita langsung saja memasukkan nilainya. Panjangnya 0,5, kemudian dikali lebarnya berapa? 1/4. Nah, kalau dalam perkalian kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, berarti 1 dikali 1 per 2 dikali 4. Hasilnya adalah 2, 1 dikali 1, 1 per 2 kali 4 adalah 8. Hasilnya 1/8. Kita tulis lagi penyelesaiannya. Jadi luas lahan kosong tersebut adalah 1/8 kilometer persegi ya, karena di sini ada satuannya ya, kilometer dikali kilometer. Jadi kalau kilometer dikali kilometer hasilnya kilometer persegi. Itu untuk contoh soal yang kedua ya Nanda Ibu. Semoga fahim tum. Ya, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Di sini Rita punya tali panjangnya 5,5 meter. Kemudian sepanjang 3/8 meter tali tersebut diberikan kepada adiknya. Sisanya dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan tali tersebut? Oke, berarti diketahui
atau diketahui, Rita punya tali panjangnya 5,5 meter. Oke, tali Rita ada berapa? 51/2 meter. Kemudian tali tersebut 3/8 meternya diberikan ke adiknya. Nah, kemudian apa lagi? Sisa tali dipotong 2 bagian. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah panjang setiap potongan tali. Oke, kalau Ananda Soleh-Soleha lihat di soal ini, antum bisa tahu langkah apa yang antum harus lakukan di awal. Jadi, tali Rita itu kan awalnya 5,5 meter. Diberikan ke adiknya. Berarti kalau kita diberikan, berarti tali Rita ini berkurang atau bertambah? Nah, berkurang ya. Jadi langkah pertama adalah, kita kurangkan dulu 51/2 dikurang 3/8. Nah, karena bentuknya belum sama, jadi kita ganti dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti 51/2 ini sama dengan 2 kali 5 10 tambah 1, 11/2 dikurang 3/8. Oke, kita langsung kurangi. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dahulu. Kita ganti penyebutnya menjadi 8 karena KPK-nya 8. 8 bagi 2, 4. 4 dikali 11, 44. Kemudian dikurang berapa? Dikurang berapa nih? 8 bagi 8, 1. 1 kali 3, 3. Hasilnya 41/8. Nah, kita sudah tahu nih sisa tali Rita adalah 41/8. Kemudian hasil dari 41/8 tadi, sisa tali Rita dipotong 2 bagian. Berarti kita bisa tulis seperti ini anak ya. 41/8 dibagi 2. Nah, kalau dalam pembagian itu hasil dari perkalian kebalikan dari yang dibaginya ya. Kita anggap berarti 41/8 dibagi 2/1 sama ya nak ya, sama dengan 41/8 dikali 1/2. Kita bisa langsung kalikan. 41 dikali 1 adalah 41/8 kali 2 adalah 16. Jadi panjang setiap potongan tali adalah 41/16 meter. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Semoga Ananda Soleh-Soleha memahami untuk pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Kalau belum paham juga boleh disimak kembali penjelasan dari ibu, atau boleh dilihat contoh-contoh soal yang ada di buku antum. Agar lebih berkah, kita tutup pembelajaran hari ini. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.